Selamat pagi para mahasiswa. Kita masuk pada part yang kedua, sesi ke-6 ini. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai salah satu nilai dispersi. Yang pertama tadi ada nilai ring atau kisaran, kemudian yang kedua adalah nilai mean deviasi atau rata-rata simpangan. Yang ketiga yang kita kenal yang bisa menggambarkan nilai dispersi atau variabilitas adalah nilai varian. Nah, nilai varian merupakan pengembangan sebenarnya dari ukuran statistik dispersi yang sebelumnya, yaitu mean deviasi. Karena di mean deviasi ternyata memiliki kelemahan tidak memenuhi aturan matematis. Karena di dalam pengurangan tadinya ketika kita temukan ada nilai negatif, maka nilai negatif itu dianggap positif. Nah, ini pengembangan atau penyempurnaan dari penghitungan nilai varian, nilai dispersi lainnya yaitu disebut dengan varian. Varian tidak lain adalah rata-rata perbedaan antara mean atau nilai rata-rata dengan nilai masing-masing hasil pengamatan. Artinya apa? Artinya seluruh definisi dari beberapa jenis ukuran untuk dispersi itu sama sebenarnya. Jadi kita akan mengurangi nilai hasil pengamatan dengan nilai rata-ratanya dari satu kelompok distribusi data. Nah, rumus yang bisa kita gunakannya nantinya untuk menghitung varian populasi. Nah, biasanya orang tidak dan jarang menggunakan rumus varian populasi karena penelitian selalu menggunakan sampel, bukan menggunakan seluruh anggota populasi. Tapi secara teoritis Anda harus paham bahwa nanti untuk mengukur betul-betul seluruh populasi anggota kita libatkan di dalam pengukuran, maka kita bisa gunakan rumus varian populasi. Yaitu tau kuadrat sigma X1 dikurangi nu, nanti dikuadratkan baru dibagi dengan N besar. N besar ini menggambarkan seluruh anggota populasi yang kita ikutkan di dalam pengukuran. Nah, biasanya di dalam pengukuran nanti kita menggunakan varian untuk data sampel. Nah, data sampel kita gunakan nanti tergantung apakah datanya berangkat dari data tunggal atau berangkat dari data yang sudah dikelompokkan. Nah, kalau data yang kita miliki itu nantinya berbentuk data tunggal, maka kita gunakan rumus varian yang khusus untuk data tunggal. Ini rumusnya, varian atau S kuadrat itu didapat dari sigma X, sigma jumlahkan seluruh hasil pengamatan, masing-masing hasil pengamatan, nanti dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kita kuadratkan, kemudian baru dibagi dengan N-1. Jadi N-nya N kecil ini menggambarkan datanya merupakan data sampel. Dikurangi dengan 1 ini adalah faktor korelasi ketika kita menggunakan data sampel. Nah, ini rumus untuk penghitungan varian kalau data yang kita miliki itu merupakan data tunggal. Nah, yang kedua, kalau data kita itu berbentuk data berkelompok, maka kita gunakan rumus yang di sebelah kanan ini. Varian atau S kuadrat sigma F dikali NT, frekuensi dikali nanti dengan nilai tengah dikurangi nilai rata-rata. Jadi nilai tengah masing-masing hasil pengamatan dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan, dan itu nanti dibagi dengan sigma F atau jumlah pengamatan dikurangi dengan faktor koreksi 1. Sebenarnya sama saja dengan data tunggal, cuma ini karena dia berkelompok, maka kita harus mendapatkan nilai tengahnya dulu. Dengan mendapatkan nilai tengah-tengah masing-masing, baru kita lakukan pengurangan dengan nilai rata-rata. Saya ambil contoh, ini data tunggal. Data tunggal ada 6 data, yaitu data berat badan dari 6 sampel, yang akan kita hitung nilai variannya. Nah, langkah pertama tentu kita harus mendapatkan nilai rata-rata, karena nilai rata-rata ini akan kita kurangi nantinya.
Maka kita jumlahkan dulu seluruh data dibagi dengan 6 atau dengan banyaknya data. Maka 350 kita dibagi dengan 6. Maka kita dapatkan rata-ratanya 58,3. Nah, langkah yang berikutnya kita bikin kolom bantuan, maka kita akan melakukan pengurangan nilai masing-masing hasil pengamatan dikurangi dengan nilai rata-rata. Maka 48 nanti dikurangi dengan 58,3. Maka kita dapatkan nilainya minus 10,3. Nah, di dalam penghitungan varian ini sudah memenuhi aturan matematis. Jadi yang kita dapatkan nantinya negatif, itu tetap kita pertahankan negatif. Kalau dia positif, maka kita bikin dia juga positif. Maka yang kedua, untuk data yang kedua 52 dikurangi 58. 52 kurang 58,3 dapatnya minus 6,3. Yang ketiga 56 dikurangi 8,3 dapatnya minus 2,3. Begitu seterusnya. Sampai data yang terakhir 67 dikurangi 58,3 maka kita dapatkan angkanya positif 8,7. Nah, kemudian kita akan melakukan mengkuadratkan. Kita kuadratkan dulu, setelah itu baru kita sigmakan. Jadi hasil pengurangan dengan nilai rata-rata kita kuadratkan. Fungsi untuk mengkuadratkan ini adalah untuk menghilangkan nilai-nilai negatif ini dengan memenuhi aturan-aturan matematis. Maka 10,3 kita kuadratkan menjadi 106,09. Jadi hilang negatifnya. Minus 6,3 itu kita apakah menjadi 39,69 ya. Kemudian minus 2,3 itu kita kuadratkan 5,29. Begitu seterusnya 8,7 sampai kita kuadratkan menjadi 75,9. Kemudian kita sigmakan, kita jumlahkan, maka jumlah hasil pengurangan ke masing-masing rata-ratanya kemudian dikuadratkan kita dapatkan sigmanya 285,34. Nah, ini yang kita gunakan nantinya untuk mencari varian. Jadi varian sigma X minus X bar dikuadratkan, itu kita dapatkan 585,34. Kemudian nanti dibagi dengan 6, jumlah pengamatan dikurangi 1. Maka kita dapatkan variannya 57,7. Ini yang artinya varian berat badan dari 6 sampel atau 6 orang itu sebesar 57,07. Ini contoh penghitungan nilai varian yang berangkat dari data tunggal. Nah, kemudian ini tugas yang ketiga. Coba Anda lakukan pengukuran berat badan 40 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan. Datanya berbentuk data yang sudah berkelompok. Coba Anda cari nilai variannya, kemudian Anda kirim di Edmodo. Saya rasa demikian untuk part yang kedua, sesi ke-6 pagi ini.